Hai, selamat datang di channel Wazau, channel yang mengupas tuntas alur cerita dari film-film keren baik lokal maupun mancanegara. Kali ini kita akan bahas sebuah film horor terbaru berjudul Bone Lake alias Danau Tulang. Film ini berkisah tentang pasangan yang pindah ke villa pinggir danau terpencil yang diganggu oleh pasangan misterius lainnya yang berujung pada serangkaian gangguan permainan pikiran dan manipulasi. Wah, kayaknya keren nih. Tapi jangan lupa kalau kalian suka dengan channel ini langsung subrek aja biar kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren versi Wazau. Wes, gak perlu banyak bacot, mending langsung kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan sepasang kekasih, Brad dan Angie yang berlari di tengah hutan dalam keadaan telanjang bulat dan ketakutan. Mereka terlihat sedang diburu oleh seseorang dengan panah dari kejauhan. Sayangnya, Brad terkena panah dari punggungnya, sedangkan Angie tersandung dan tubuhnya tertembus sebatang kayu. Setelah itu si Otong milik Brad akhirnya juga tertembus panah yang mengakibatkan dia tewas seketika. Si pembunuh kemudian menyusun mayat mereka hingga menyerupai sebuah lukisan terkenal. Cerita beralih ke pasangan lain, Sage dan Diego yang sedang dalam perjalanan. Mereka menuju sebuah villa sewaan di dekat Danau Bone yang terpencil untuk menghabiskan akhir pekan berdua. Sage adalah seorang penulis artikel, sementara Diego berharap bisa menerbitkan buku berikutnya setelah ia berhenti kerja. Saat ini, Sage lah yang membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun saling mencintai, hubungan intim mereka belakangan ini terasa hambar. Keduanya terkejut ketika muncul pasangan lain. Mereka adalah Will dan Sin yang tampaknya juga menyewa tempat yang sama. Agar suasana tidak canggung, Sin mengusulkan agar mereka berbagi villa dan berjanji akan pergi jika Sage dan Diego merasa tidak nyaman. Akhirnya Sage dan Diego pun setuju. Mereka lalu mulai menghabiskan waktu bersama. Will memuji kecantikan Sage di depan Diego yang membuatnya sedikit tidak nyaman, sementara para wanita berenang bersama di danau. Mereka juga membahas asal-usul nama Danau Bone atau Danau Tulang, yang ternyata bukan karena sering dijadikan tempat bercinta, melainkan karena banyaknya kerangka manusia yang pernah ditemukan di dasar danau itu. Mengetahui Diego seorang penulis, Sin menawarkan bantuan dengan mengatakan ia punya koneksi dengan penulis idola Diego dan bisa membantunya agar naskahnya dibaca. Will kemudian memergoki Diego saat sedang mengambil cincin neneknya dari mobil, yang rencananya akan ia gunakan untuk melamar Sage. Will berjanji akan merahasiakannya. Kemudian, Diego tidak sengaja masuk ke kamar mandi dan melihat Sage sedang memuaskan dirinya sendiri menggunakan pancuran air. Sin juga mencoba menggoda Diego dengan meminta bantuan saat ia hanya mengenakan handuk. Namun, Diego merasa tidak nyaman dan pergi karena sikap Sin yang terlalu genit. Will dan Sin kemudian mengajak Sage dan Diego berkeliling villa, membuka pintu-pintu yang terkunci dengan sebuah trik. Mereka menemukan beberapa kamar berisi barang-barang aneh seperti mainan seks. Dan di satu kamar lain, mereka menemukan papan Ouija dan clipping koran tentang orang-orang yang hilang di area tersebut. Ada satu kamar yang mereka biarkan tetap terkunci. Di hari yang sama, Will membuat ulah dengan melamar Sin menggunakan cincin milik nenek Diego. Tentu ulah Will membuat Diego kaget dan marah. Saat Diego melabraknya, Will meminta maaf dan beralasan bahwa hubungannya dengan Sin sedang bermasalah dan ia pikir lamaran itu bisa menyelamatkan hubungan mereka. Ia berjanji akan menebus kesalahannya pada Diego. Saat pergi berdua dengan Sage ke toko, Will memanasi suasana. Ia bilang bahwa Diego pernah bercerita kepadanya tentang Sage yang pernah tidur dengan mantannya di awal hubungan mereka, dan Diego merasa Sage berhutang satu padanya. Will juga mengisyaratkan seolah-olah Diego telah tidur dengannya dan menyebut soal Sage yang masturbasi, padahal Diego tidak pernah menceritakan hal itu pada Will. Kembali di villa, Sin kembali mencoba merayu Diego. Lalu sebuah kilas balik singkat menunjukkan bahwa Will dan Sin telah merencanakan semuanya sehari sebelumnya. Villa itu milik mereka dan mereka telah mengatur segalanya, termasuk trik membuka kunci untuk menyambut kedatangan Sage dan Diego. Ketika Sage dan Will kembali, Sin masuk ke kamar Sage dan memberikan sebutir permen linglung.
Mereka berdua lalu pergi ke danau dan berenang malam-malam. Malam itu hujan turun sangat deras. Diego berencana menghampiri Sage, namun Will terus mencegahnya. Diego kemudian mulai khawatir karena tidak menemukan Sage di danau. Namun ternyata Sage sudah kembali ke rumah. Diego bertengkar dengan Sage, sementara Will dan Sin menguping dari luar. Tiba-tiba Sage berlari keluar dan Will serta Sin menawarkan diri untuk mencarinya. Ternyata ini adalah jebakan. Sage sebenarnya bersembunyi karena ia dan Diego sudah mulai mencurigai niat Will dan Sin. Dan sebenarnya waktu itu Sage tidak menelan permen linglung pemberian dari Sin. Diego menegaskan bahwa ia tidak pernah memberitahu Will soal insiden di kamar mandi, namun mengakui telah menceritakan perselingkuhan Sage. Diego dan Sage kemudian masuk ke satu-satunya kamar yang belum mereka buka. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan penuh peralatan kamera untuk memata-matai mereka, beserta rekaman video selama mereka di sana, termasuk video Sage di kamar mandi yang menjelaskan bagaimana Will bisa tahu. Will dan Sin ingin membuat Sage dan Diego saling tidak percaya. Kemudian Will dan Sin muncul dan mengakui bahwa semua itu adalah bagian dari permainan yang mereka sukai. Sage dan Diego menuntut untuk pergi, dan anehnya Will dan Sin membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat akan pergi, Will memberitahu Diego bahwa ia dan Sage telah berhubungan seks. Diego mengabaikannya dan mulai mengemudikan mobil, tetapi Sin menabrakkan mobilnya ke mobil mereka. Will dan Sin mengikat Diego dan Sage di ruang tamu dan mengungkapkan identitas asli mereka. Nama mereka adalah Thomas dan Alice Price, kakak beradik yang memiliki hubungan sedarah. Dulu, orang tua mereka memukuli mereka setelah mengetahui hubungan terlarang itu, sehingga mereka membunuh orang tua mereka sendiri. Kini, mereka menguji kesetiaan pasangan lain dengan mencoba merayu mereka. Setelah itu, Will dan Sin meninggalkan ruangan. Sage dan Diego membicarakan hubungan mereka. Diego mengaku tidak pernah mendendam soal perselingkuhan Sage, sementara Sage sangat menyesalinya. Mereka berhasil melepaskan ikatan dan bersiap untuk kabur. Sage berusaha mengambil pisau, namun Sin mengejar dan menghalanginya. Sage dan Sin terlibat perkelahian sengit di dapur. Kepala Sin berhasil digebrak pakai gelas oleh Sage. Setelah itu, Sage berlari dan mengambil kapak, namun dipergoki oleh Will. Otong Will berhasil dijejek oleh Sage, sehingga Sage dapat melarikan diri. Sage dan Diego mencoba kabur lagi. Diego menyambar tongkat perapian, dan setelah itu, Sin menyerang Diego dan berhasil menusuk pahanya dengan pisau. Diego melawan, lalu menendang Sin hingga tak sadarkan diri. Setelah mencabut pisau yang menancap di pahanya, Diego keluar dari villa dan bersembunyi di bawah tangga gazebo. Saat Sin yang tersadar mencarinya, Diego menusuk kakinya dengan tongkat perapian. Sementara itu, Will dengan gergaji mesinnya mencoba membunuh Diego, namun Sage berhasil menghantam kepala Will dengan kapak. Will jatuh menimpa gergaji mesinnya sendiri dan tubuhnya terpotong-potong. Mereka kemudian lari ke dermaga dan mencoba naik perahu. Sin tiba-tiba menyusul ikut naik ke perahu itu. Diego lalu memotong jarinya yang membuat Sin jatuh ke air. Namun dia berhasil naik ke perahu lagi hingga rahangnya tertebas kapak oleh Diego. Sage dan Diego mencoba menjauh, tapi Sin terus berusaha menghalanginya dengan menahan baling-baling perahu itu. Sage lalu memundurkan perahunya, membuat tubuh Sin tercabik-cabik oleh baling-baling mesin. Diego mengambil jari Sin yang masih menggenakan cincin neneknya dan memasangkan ke jari Sage. Keduanya sempat tertawa miris sebelum akhirnya terdiam syok dengan tubuh berlumuran darah yang mengakhiri kisah dari film Bone Leg.